Shalom sahabat Yud Kinanti. Kinanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti bisa menuai yang buruk. Hari ini kita akan bahas sebuah tema, yaitu pengikut mode atau disebut dengan hypebeast. Pengikut mode atau disebut dengan hypebeast. Jadi bapak ini jadi satu kali ada anak, "Pak, tolong dong, aku pengen beli ini." "Beli apa?" "Sepatu nih yang lagi terkenal." "Oh iya, tapi yang KW." "Oh, karena kalau yang barunya itu mahal luar biasa, bisa sekian juta. Tapi ini murah kok." "Oh ya, murah berapa?" Hitung-hitung murah juga tetap hampir 1 juta. Saya bilang, "Kenapa perlu yang ini? Secara kualitas bagaimana?" "Ya pokoknya lagi tren. "Ya nggak apa-apa lah. Sesekali saya membelikan. Tapi kalau sering-sering kan, ya itu menyusahkan juga." "Menyusahkan siapa?" "Ya menyusahkan kantong." Menyusahkan yang memberi dukungan finansial. Jadi ada banyak mode-mode tren yang terkenal. Nike, sepatu. Stussy, pakaian dari tahun 1980. Kemudian Vans, yaitu produk skateboard dan sepatu. Adidas, dari negara Jerman, sepatu dan pakaian Jerman. Kemudian Chanel, Prancis, itu parfum, perhiasan, juga busana. Kemudian Supreme itu skateboard, pakaian dari New York. Kemudian ada Louis Vuitton, bahasanya gaya-gaya Prancis ya. Ada yang dari Jepang, Made in Ape. Coba kasih komentar. Kemudian ada Christian Dior, perancang busana, nama perancang busana jadi produk-produk dia. Ini dari Prancis banyak nih. Ada yang Yves Saint Laurent. Waduh, ini semua produk-produk mahal. Paling murah mungkin 2 juta. Kalau pernah ke Prancis, saya ada sekali pergi, yang paling murah itu yang gelang tangan, yang dari kayak kulit begitu. Pokoknya saya cari yang paling murah. Lihat-lihat, belinya sih enggak. Itu aja 5 juta. Yang saya tahu di abang-abang depan sekolah itu ada tuh, paling sekian ribu. Itu 5 juta. Itu yang paling murah. Itu 5 juta. Jadi apakah tidak boleh mengikuti mode? Yang jelas, semua barang-barang bermerek, barang-barang mode itu dihasilkan, diproduk dengan kualitas tinggi, didesain dengan jumlah terbatas. Mereka yang sudah selesai dengan urusan kebutuhan primer, sekunder, dan dia sedang masuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan hiburan, kebutuhan akan seni, kebutuhan akan keindahan. Setelah 2 kebutuhan di bawahnya selesai, yaitu kebutuhan primer. Kan tidak mungkin yang saya bilang tadi, membeli gelang yang dari karet, itu yang paling murah, harganya 5 juta, lalu kita nggak makan 1 bulan. Atau kita nunggak uang sekolah 3 bulan, jangan dibayar dulu, demi sebuah tren hidup yang namanya hypebeast. Wah, luar biasa. Di Afrika itu ada satu negara, lupa lagi negara mana ya. Jadi ya negara miskin lah. Cuman dia mencoba berjuang untuk perlente, gaya, pakai pakaian, sepatu bagus, jas bagus, sampai ada bisnis penyewaan. Dan mereka senang menikmati hal itu. Ya memang kalau untuk kebutuhan kejiwaan ya boleh-boleh saja. Nah pertanyaannya, sejauh mana kita bisa menyikapi yang namanya hypebeast ini? Maka jawabannya simpel dan sederhana, yaitu prioritas. Orang yang hidupnya tahu prioritas, mana yang penting dan tidak penting, maka hidup jalannya akan benar. Itu yang dikatakan tadi. Kan tidak mungkin kita membeli barang lalu kita hal yang primer dan yang kebutuhan kedua, lalu kita geser, kita tidak makan atau bagaimana. Atau kita ada uang, tapi sementara mungkin keluarga ada yang mau dibantu, mama sakit, papa sakit, adik butuh biaya. Maka pada dasarnya
kalau dikatakan tren itu pengikut mode atau hypebeast ini, ya memang hanya untuk kalangan orang-orang yang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya. Kira-kira kan demikian. Jadi tidak mungkin yang kalau tidak sesuai berarti ya tidak baik. Sesuatu yang tidak sesuai itu tidak baik. Jadi apakah kita boleh? Ya boleh kalau satu hari kelak nanti itu sesuai untuk kamu. Kalau tidak sesuai untuk dirimu, sahabat nanti, maka itu namanya kita tidak bijaksana. Kita nggak bisa menentukan mana yang prioritas. Kalau ditanya, kalau saya sendiri bagaimana? Aduh, saya sendiri hidup sangat sederhana sekali. Makan juga sederhana, mungkin buat orang membosankan ya. Tahu, tempe, ayam, ikan, sayur, buah. Kalau bosan diganti sayur, buah, tahu, tempe, ayam, ikan. Bosan diganti lagi ayam, ikan, tahu, tempe, sayur, buah. Makannya murah-murah saja. Tempe yang sama masuk ke warteg, tempe yang sama masuk ke restoran mahal, harganya berbeda. Tapi tempe itu dari pasar yang sama. Yaitu tapi pilihan hidup saya. Saya cenderung juga kalau beli sepanjang hidup saya, gak pernah beli motor baru, selalu beli motor second. Tapi yang memang sudah diteliti, mesinnya bagus, dari orang terpercaya. Jadi selalu membeli motor second. Apa keuntungan? Ya biar satu, lebih irit dan tidak merugikan karena barangnya sudah diselidiki. Kemudian kelebihan uangnya bisa ditabungkan untuk hal-hal yang lebih penting atau membantu orang lain. Jadi hypebeast itu boleh tidak? Tren hypebeast itu? Ya silakan. Untuk mereka yang cocok dan sesuai dengan kondisi dirinya. Tetapi kalau itu tidak cocok untuk kita, sementara ada kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih penting, yang lebih baik untuk masa depan, ya kenapa harus ikut tren? Sesungguhnya seseorang yang hebat itu bukan apa yang dikenakan di badannya, tapi apa yang ada di hati dan di pikirannya dan dijalani dalam kehidupannya. Susah nih kalau ngomong sama pendeta. Ada aja jawabannya. Ya tapi boleh tidak setuju? Ya silakan. Jadi hypebeast itu boleh nggak? Ya boleh. Untuk mereka yang cocok, untuk mereka yang sudah ada di level sana. Bahkan ada orang-orang yang sudah di level tersebut saja yang cocok buat dia. Ada juga tidak. Tetap dia hidup dalam kesederhanaan. Karena kalau dibilang tidak boleh, kesian dong. Yang para pengusaha yang hypebeast itu, yang tren, nanti bubar. Karena mereka juga kan pengusaha-pengusaha yang produk-produk mahal itu kan ada pegawai, ya kan? Ada satpam, ada pengatur parkir, ya mereka hidupkan dari sana. Jadi tidak selalu buruk, tapi ada hal positif yang terjadi. Kemudian yang tren begitu kan jadi kulinernya berkembang, rumah makan, yang lain-lainnya juga berkembang, masyarakat biasa juga jadi terberkati. Ya itu prinsipnya, itu adalah pilihan. Jadi sahabat Yudki nanti, hypebeast boleh tidak mengikuti mode? Boleh-boleh saja kalau itu cocok. Tapi kalau itu bukan menjadi prioritas dalam hidupmu untuk kepentingan kebaikan hidupmu, maka berarti belum saatnya. Berjuanglah untuk memperindah dalamnya hatimu, pikiranmu dan hidupmu daripada memperindah apa yang ada di luar dirimu. Shalom sahabat Kinanti, sampai berjumpa kembali dalam episode yang berikut. Kinanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti bisa menuai yang buruk. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.